Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vasco Razana Bima, NPM 0211184475 dari kelas 5L Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan judul saya yang berjudul analisis rancangan perubahan pengelola usaha toko kue dapur Subali. Baiklah, langsung saja kita mulai. Awal terbentuk bisnis toko kue dapur Subali awalnya dirintis Ibu Seno bukan sebagai usaha melainkan sebagai hobi miliknya. Dengan target awalnya hanya agar bisa memasak kue-kue kering seperti pastel, nastar, dan juga bolu seperti brownies, klepon, dan sebagainya. Kegiatan ini awalnya hanya ditujukan untuk keluarganya, tetapi lama-kelamaan banyak teman-teman seprofesinya yang mulai memesan kue-kue dan akhirnya terbentuklah nama Dapur Subali. Toko kue Dapur Subali ini awalnya hanya menerima pesanan dari teman dan kerabat. Namun dikarenakan pandemi COVID-19 yang menyebabkan Ibu Seno memiliki banyak waktu luang, beliau mulai membuka pesanannya untuk umum, dan yang biasanya kuenya bisa diantar ke rumah pelanggan atau diambil ke rumah Ibu Seno, sekarang harus menggunakan kurir Gojek atau Grab karena jumlah pesanannya yang membludak banyak. Lalu ada analisis perusahaan. Dalam 25 tahun ke depan, saya berharap usaha yang dirintis ibu saya ini makin berkembang dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Salah satu cara bertahan menghadapi lawan bisnis adalah kita terus belajar setiap hari. Kita lihat di mana kesalahan yang kita punya, lalu kita perbaiki agar bisnis kita menjadi lebih baik. Renaud Kasali dalam bukunya Disruption 2017 menjelaskan bahwa digital disrupsi digital adalah suatu yang datang setelah era digital dan mengganggu kestabilan bisnis yang tidak menggunakan internet dan teknologi digital sebagai nilai tambahnya. Istilah digital disruption selanjutnya bisa dimaknai sebagai perubahan yang timbul karena teknologi digital dan model bisnis digital yang berimbas kepada naik turunnya nilai bisnis dari sebuah jasa atau barang yang telah ada sebelumnya. Dan inilah yang terjadi saat ini. Kemudian ada analisis SWOT. Poin pertama adalah strength. Yang pertama adalah rasa yang terjamin karena sudah banyak ulasan dari berbagai orang, kerabat, keluarga maupun pembeli. Yang kedua adalah harganya yang bersahabat. Yang ketiga, bisa request kue apa saja yang dimau dalam satu toples atau box. Weakness-nya, yang pertama, setiap kue dibuat dengan tangan, mengakibatkan waktu pengerjaan yang memakan waktu lumayan lama. Lalu yang kedua adalah jangka waktu expire kue yang masih pendek, 2 minggu untuk kue kering dan 3 hari untuk bolu. Opportunities atau peluang. Yang pertama bisa membuka lapangan kerja baru. Yang kedua bisa mengembangkan potensi diri selama di masa pandemi ini. Lalu ada threats atau ancaman. Yang pertama, banyaknya saingan yang menggunakan mesin. Jadi cepat selesai. Dan yang kedua adalah saingan yang menggunakan dryer atau mesin dryer untuk mengeringkan kue agar bisa disimpan lebih lama. Kesimpulan yang bisa saya dapat adalah bahwasanya memulai sebuah bisnis merupakan suatu yang mudah. Namun untuk mempertahankan ide bisnis tersebut di bawah arus industri era 3.0 adalah suatu hal yang lain. Kita sebagai pebisnis harus bisa melihat celah-celah agar bisnis kita semakin maju. Harus bisa fleksibel dengan keadaan, dan terutama harus bisa banyak bersabar. Karena tidak sedikit konsumen yang walaupun sudah dijelaskan berkali-kali, masih saja tidak paham. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.